Bertemu kembali dengan channel Otografi Vlog yang selalu menghadirkan dokumentasi detail agar memperoleh informasi lengkap yang belum tentu Anda temukan di channel lain. Konten kali ini merupakan lanjutan episode pertama di mana penelusuran kita dimulai dari Ciawi hingga sampai ke pabrik opium Salemba. Kini kita lanjutkan dengan rute lebih jauh dan lebih banyak lagi informasi baru, yakni mulai dari area Jembatan Raden Saleh Cikini hingga ke kawasan Pasar Baru. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita beberkan informasinya ya. Tibalah kita sekarang di Jembatan Raden Saleh yang berdiri melintang di atas Ciliwung. Material jembatan ini terbuat dari besi, itu berarti besar kemungkinan ia hadir sebelum abad ke-20. Nah, sangat dekat dengan jembatan, hadir juga Masjid Jami Cikini Al-Makmur. Masjid dengan atap tumpang dua ini dibangun pada tahun 1890 oleh sang maestro lukis Raden Saleh Syarif Bustaman. Awalnya masjid ini tanpa menara seperti pada foto udara tahun 1928. Kemudian pada tahun 1930 dilakukanlah renovasi atas masjid yang kemungkinannya saat itulah dibuatkan menara. Beranjak dari jembatan, kita kemudian melewati belakang kebun binatang Cikini yang disebut juga Batavia Zoo. Kalau sekarang ini lokasinya adalah kira-kira di belakang Taman Ismail Marzuki atau TIM. Ada yang menarik di lokasi ini, ternyata lapak bambu ada di kedua sisi Kali Ciliwung, baik di sisi timur maupun barat. Saat itu area parkir rakit bambu di kedua sisi Kali Ciliwung sangatlah padat. Dari belakang Batavia Zoo, kita melewati area depo tram Kalipasir. Ada 3 bangunan depo yang didesain secara memanjang. Itu terlihat jelas dari foto udara pada tahun 1928. Kawasan depo ini berbatasan langsung dengan Kali Ciliwung. Bergeser sedikit lagi, posisi kita sekarang sudah ada di kawasan Kalipasir. Nama ini mengingatkan saya dengan daerah Pasir Kaliki di Bandung. Tetapi mereka berdua tidak ada hubungannya ya. Ada satu kartu pos tahun 1900-an yang menggambarkan kesibukan di atas rakit bambu yang sedang parkir di situ. Ada yang sedang mempreteli rakit, ada yang mencuci pakaian dan lain-lain. Perhatikan ada tumpukan rumbia di atas rakit bambu serta ketela pohon. Sepertinya di area itu juga merupakan tempat transaksi dagang. Pada foto udara tahun 1928, nampak sudah hadir jembatan besi yang menghubungkan Jalan Kalipasir dengan Jalan Keramat 4. Dari Kalipasir, penelusuran kita kini sampailah di area Kuitang, Perapatan Jakarta Pusat. Menarik dibahas di sini bahwa di masa lampau di bawah jembatan Perapatan dan sekitarnya, banyak aktivitas di sana yang sempat tertangkap oleh kamera. Banyak rakit bambu yang ditambat di tepi Kali Ciliwung. Rakit ini biasanya dikirim dari hulu sebagai pemasok bambu dengan kualitas baik, yakni Kota Bogor. Caranya adalah dengan menghanyutkan rakit bambu mengikuti aliran Kali Ciliwung menuju kota Batavia. Nah, sesampainya rakit di kawasan Perapatan, maka di situ ada beberapa lapak bambu. Rakit-rakit tersebut ditambatkan dan menunggu untuk dipreteli oleh pemilik. Setelah dipreteli, maka bambu dikirim ke atas tebing Kali Ciliwung karena disitulah biasanya lokasi lapak. Di bawah jembatan serta di sekitarnya nampak bapak-bapak dan kaum ibu yang sedang mencuci pakaian. Bedanya adalah, pertama, kaum ibu ini mencuci pakaian milik keluarga. Kalau bapak-bapak biasanya sebagai tukang binatu atau jasa pencucian atau petugas laundry. Perbedaan yang kedua adalah kaum ibu mencuci di atas rakit, sedangkan kaum bapak menggunakan papan cucian dari kayu. Rakit-rakit yang digunakan oleh kaum ibu untuk mencuci itu biasanya milik lapak bambu dan sedang menunggu giliran untuk dipreteli. Menarik pula untuk kita bahas di sini, ada apa saja di area sekitar jembatan? Dari dokumentasi tahun 1860-an, dekat jembatan yang terbuat dari besi ini hadir satu unit pos jaga. Seperti biasa, pos jaga hadir untuk mengawasi jembatan, pintu air, perempatan, dan lain-lain. Kemudian di situ juga hadir satu struktur seperti tiang pendek yang dicat warna putih. Diduga kuat itu adalah prasasti. Oh ya, dekat jembatan ini bermuara kanal buatan yang kita beri nama saja itu Kanal Kuitang. Sebenarnya nama kanal buatan ini adalah Garis Pertahanan Van den Bosch atau Defense Line Van den Bosch. Menarik, kapan-kapan saya akan buatkan konten khusus mengenai kanal ini.
Pejambon sudah menjadi salah satu kawasan penting di Batavia sejak Willem Herman Daendels menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yakni tahun 1808 sampai 1811. Hal ini berdasarkan peta Batavia tahun 1853, koleksi Algemeen Rijksarchief Den Haag, yang menyebut bahwa area di belakang Pejambon, persisnya di dekat RSPAD Gatot Subroto dan di samping Hotel Borobudur sekarang, pernah ada kawasan bernama Arsenal. Baik dalam bahasa Belanda maupun Inggris, Arsenal berarti gudang munisi atau gudang persenjataan. Pejambon merupakan daerah yang berada di dekat stasiun Gambir dan merupakan akronim dari nama sebuah pos penjagaan yang petugasnya dari etnis Ambon. Maka terkenallah daerah ini dengan nama Pejambon. Nama Pejambon sudah dikenal sejak zaman Daendels membuka daerah ini dengan nama Weltevreden. Pos penjagaan wilayah itu berada di pinggir Sungai Ciliwung. Nah, di dekat jembatan Pejambon ada sebuah gereja tua yang sekarang dikenal sebagai Gereja GPIB Immanuel. Gereja ini hadir di situ pada tahun 1839 atau sudah 185 tahun yang lalu. Taman Wilhelmina yang sekarang lokasinya ditempati oleh Masjid Istiqlal ini dibangun atas prakarsa Gubernur Jenderal Van den Bosch pada tahun 1834. Taman seluas 9,32 hektar tersebut dikenal sebagai taman terbesar di kota Batavia. Bahkan diklaim sebagai taman modern serta terbesar di Asia pada masa itu. Karena tanahnya yang subur, di area tertentu taman ini ditanami sayur mayur bagi kebutuhan para ofisir Belanda yang tentunya bertugas di wilayah tersebut. Taman Wilhelmina ini juga merupakan salah satu tempat tamasya favorit bagi para pembesar company serta orang-orang kaya di sekitar Weltevreden. Namun setelah kemerdekaan RI, nama taman ini berubah menjadi Taman Wijaya Kusuma. Kalau saja lokasi ini eksis hingga sekarang, maka tentulah ia menjadi tempat Instagramable. Sebelum memasuki Taman Wilhelmina, Kali Ciliwung melewati dulu bagian bawah jembatan Willems atau Willemsbroek yang sekarang terletak di Jalan Perwira. Jembatan cantik yang sedang kita amati ini merupakan generasi kedua ya. Sedangkan generasi pertamanya terbuat dari material besi. Itu bisa kita lihat dari dokumentasi tahun 1890-an yang terlampir. Kemudian pada dokumentasi tahun 1910-an, barulah hadir jembatan generasi kedua dengan konstruksi beton. Saya sendiri lebih prefer ke generasi keduanya ya. Setelah melewati jembatan Willems, maka Ciliwung terpecah dua. Yang ke kanan akan menuju pintu air terus ke Jalan Gunung Sahari. Sedangkan yang ke kiri menuju Jalan Veteran 1 atau dulunya bernama Citadelweg. Kemudian ke Jalan Juanda atau Jalan Veteran, selanjutnya bertemu dengan Kanal Molenvliet di Jalan Gajah Mada atau Hayamburuk. Saya lampirkan foto cabang Ciliwung itu yang menuju ke Jalan Veteran 1. Silakan simak dokumentasinya. Hal menarik yang dapat diceritakan dari Taman Wilhelmina ini adalah karena letaknya yang sangat dekat dengan Sungai Ciliwung, sehingga pengunjung taman dapat mendengar suara gemercik air mengalir. Ada satu jembatan besi di atas Ciliwung yang hadir turut memperindah taman ini. Sementara itu, satu bangunan sekolah juga hadir di taman ini. Namanya Koningin Wilhelmina School. Kehadiran jembatan besi dan sekolah ini sudah terdokumentasi ya sejak tahun 1900-an. Tahukah Anda bahwa desain atau bentuk pintu air Sluisbroek yang sekaligus berfungsi sebagai jembatan di dekat Masjid Istiqlal yang ada sekarang ini merupakan desain yang ketiga kalinya? Berdasarkan koleksi foto yang terlampir, konstruksi pintu air yang pertama kali bentuknya sangat sederhana dan dilengkapi kanopi di bagian atasnya. Itu bisa kita lihat dari hasil karya pelukis asal Denmark yakni Johannes Rah tahun 1770-an. Kemudian desain yang kedua adalah dengan konstruksi di mana kemudinya mirip kemudi kapal dan mulai didokumentasikan pada tahun 1872. Dan yang ketiga adalah bentuk yang kita bisa lihat sekarang ini. Dan perlu diketahui bahwa desain pintu air yang sekarang ini mulai didokumentasikan pada tahun 1920-an. Sebuah tugu peringatan yang dinamakan Monumen Aceh hadir di Taman Wilhelmina. Monumen dibangun untuk memperingati tewasnya para serdadu Belanda dalam perang di wilayah Aceh. Monumen ini berupa patung Victoria sedang memegang daun palem yang menyimbolkan kemenangan. Patung ini dibuat oleh pemahat yang bernama Bart van Hoof, berdiri pada dudukan atau mounting yang didesain oleh Pierre Cuypers.
Monumen ini sendiri diresmikan pada tanggal 2 September 1898 dan demolis pada tahun 1961. Ada objek lain lagi yang bernilai tinggi hadir pula di taman ini, yaitu kastil yang bernama Benteng Prince Frederick Hendrik yang oleh warga pribumi seringkali disebut sebagai Gedung Tanah. Di atas lokasi benteng ini pada awalnya adalah sebuah kedai minum yang dibangun sebelum tahun 1669. Kemudian pada tahun 1723, Sersan Mayor Herman van Beijen merenovasi kedai minum tersebut menjadi sebuah rumah peristirahatan besar. Selanjutnya mulai tahun 1743 hingga 1820, rumah tersebut digunakan sebagai sebuah rumah sakit yang disebut rumah sakit luar karena terletak di luar tembok kota. Benteng ini sendiri dibangun pada tahun 1837 sesuai perintah dari Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch sebagai bagian dari rencana garis pertahanan di wilayah yang kini menjadi Kebon Sirih. Insinyur Kolonel Karel van der Wijk yang mendesain benteng ini dan Kapten Lucius Gerhard Johan George Sunnermark yang bertanggung jawab membangun benteng. Selanjutnya, Pangeran Willem Frederik Hendrik meletakkan batu pertama sebagai awal pembangunan benteng ini. Dan kemudian ia juga meresmikan benteng. Benteng ini diberi nama sesuai nama pangeran tersebut yang merupakan salah satu anak dari Raja William II dari Belanda dan merupakan salah satu dari hanya beberapa keluarga kerajaan Belanda yang pernah mengunjungi Hindia Belanda. Terakhir adalah hadirnya objek sumur Artesis di Taman Wilhelmina. Sumur ini dibangun pada tahun 1870 dan demolis pada tahun 1922. Ternyata banyak ya objek yang berharga di Taman Wilhelmina. Berdasarkan lukisan tahun 1657, selepas dari pintu air, di lokasi sebelah kiri atau di area yang dulu pernah ditempati oleh kantor pusat KPM atau Pelninya Belanda, pernah hadir benteng Noordwijk. Lokasinya sangat dekat dengan pintu air sekarang. Di awal konten ini dikatakan bahwa di bawah jembatan Pasar Baru banyak dokumentasi kaum wanita serta pria yang sedang mencuci. Ya, memang di kawasan Pasar Baru, tepatnya di Kali Ciliwung agak ke barat dekat pintu air, setiap harinya banyak pria yang berprofesi sebagai tukang binatu yang mencuci di Kali Ciliwung. Kebanyakan yang mereka cuci itu adalah kain berwarna terang atau putih. Dugaan saya itu adalah spray, sarung bantal, dan lain-lain. Siapa pemiliknya? Dugaan kuat itu milik penginapan atau hotel di kawasan itu, seperti Hotel Cavadino. Kesimpulannya pada saat itu adalah kualitas air Kali Ciliwung masih layak digunakan untuk mencuci. Menariknya adalah ada dokumentasi orang mencuci kain, namun di dekatnya ada hewan kuda piaraan yang sedang dimandikan. Perhatikan ada beberapa dokumentasi saat Batavia mengalami musim kemarau. Sedimentasi hebat kelihatan jelas di Kali Ciliwung. Hal ini membuat mobilitas perahu menjadi terganggu. Menariknya di atas sedimentasi itu, tukang binatu menjemur cuciannya. Sementara itu, ada kantor pemasaran minuman berkarbonasi di Jalan Antara. Di situ ada 2 unit armada pengiriman botol-botol minuman sedang parkir di tepi Ciliwung di Jalan Antara. Di ujung selatan Jalan Pasar Baru ini ada jembatan besi yang diberi nama Pasar Baru Broek atau Jembatan Pasar Baru. Di atas jembatan ini berdiri 4 tiang lampu yang berbahan bakar gas. Pada tahun 1920-an, jembatan ini direnovasi total dan berubah menjadi jembatan beton. Dari atas jembatan, jika kita melihat ke arah utara, maka terlihatlah deretan rumah bergaya oriental di sepanjang Jalan Pasar Baru. Betul, dulunya kawasan ini adalah pecinan Pasar Baru. Jembatan Pasar Baru terletak di atas Kali Ciliwung. Nah, di bawah jembatan itu ada tangkahan atau tangga yang menuju ke kali. Dari dokumentasi Tempo dulu diketahui bahwa lokasi ini menjadi pusat mencuci pakaian terutama bagi kaum ibu. Perhatikan di ujung selatan Pasar Baru ini banyak terdapat grafiti, billboard, atau spanduk sebagai sarana melakukan promosi produk tertentu seperti minuman beralkohol, susu, pasta gigi, obat-obatan, sepatu, peralatan olahraga, penjahit pakaian pria seperti jas dan lain-lain. Jembatan Pasar Baru ini merupakan titik strategis untuk mengamati situasi di kawasan ini. Seperti saat kita berdiri di atas jembatan Pasar Baru dan melihat ke arah timur. Dan juga sebaliknya dengan kita berdiri di ujung timur Kanal Ciliwung ini atau di Jalan Gunung Sahari serta menatap ke arah barat. Di kejauhan adalah gedung kantor milik KPM.
Di Jalan Pos hadir 1 unit gedung kantor pos dan telegraf yang menghadap ke Kali Ciliwung. Dokumentasi awal tentang kantor pos ini diabadikan pada tahun 1880. Bangunannya berdiri pada tahun 1853. Kemudian pada tahun 1913 dilakukanlah renovasi total atas gedung ini yang diarsiteki oleh J. van Hoytema. Rancangannya mengadopsi gaya arsitektur Art Deco. Kini bangunan ini adalah bernama Gedung Filateli. Dari temuan hasil pengamatan dokumentasi Tempo dulu, maka di tepi Kali Ciliwung diketahui hadir perkampungan Cina di mana rumah-rumah di pecinan itu punya ciri khas tersendiri, yakni atap rumah yang berpelana. Sepertinya itu adalah yang berlokasi di sisi barat Jalan Raya Jatinegara Barat. Itu artinya perkampungan Cina ini membelakangi Ciliwung. Dokumentasinya juga diikutsertakan pada konten ini, di mana fotografer berdiri di kawasan Tongtek dan menghadap ke timur. Sementara itu, jembatan Tongtek sendiri meskipun terpotong oleh bingkai kiri foto, tetapi masih bisa teridentifikasi. Di perkampungan Cina Master Cornelis secara berkala diadakan festival pecun yang berlokasi di atas Kali Ciliwung. Festival pecun sendiri dirayakan setahun sekali dengan mengadakan makan bakcang serta lomba mendayung perahu. Selain itu pada saat-saat tertentu juga diadakan acara ritual yang lain dalam bentuk arak-arakan di jalan dalam perkampungan Cina. Dalam perayaan ini diadakanlah berbagai tradisi yang tidak lepas dari sungai, seperti lomba perahu naga, lomba menangkap bebek, lempar bakcang, hingga mendirikan telur di waktu Tuan Ngo. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa suatu kegiatan penting manusia yang dilakukan hampir setiap hari adalah mencuci pakaian, serta perlengkapan lain seperti spray tempat tidur, sarung bantal, taplak meja, horden, dan lain-lain. Biasanya ritual ini dilakukan oleh para ibu-ibu ya. Kadang-kadang mereka dibantu oleh anak gadisnya atau menantu. Dahulu kegiatan ini biasanya berlokasi di tepi sungai, tetapi kadang kita lihat orang mencuci di parit atau selokan. Di kota Batavia, para warganya sebagian besar mengandalkan air Ciliwung untuk mandi, mencuci pakaian, buang air besar, mencuci beras, memandikan ternak, dan lain-lain. Kali Ciliwung di Jakarta pada era 1960-an masih cukup baik. Tidak seperti sekarang ini yang sangat keruh, bahkan kadang hitam pada musim kemarau dan berbau tak sedap. Beban Ciliwung memang sudah berat. Untuk keperluan mencuci ini, pemerintah kolonial Belanda membangun tangga dari batu bata dan dibelur, guna memudahkan warga bila ingin mandi ke sungai. Fasilitas ini disebut tangkahan. Tak hanya itu, kedua tepi sungai diturap dan pada bagian atas turapnya dibuat bidang datar yang sering dipakai sebagai pengganti papan cucian atau hanya untuk sekedar meletakkan pakaian. Kegiatan binatu yang dilakukan oleh ibu-ibu umumnya hanya untuk kepentingan rumah tangga saja. Sementara kaum bapak yang memang berprofesi sebagai tukang binatu atau penatu bekerja bagi suatu perusahaan binatu. Berdasarkan pengamatan atas seluruh dokumentasi yang berasal dari berbagai sumber, maka diketahui bahwa usaha ini dijalankan oleh pemiliknya yang adalah orang Eropa atau orang Tionghoa. Sedangkan konsumen jasa binatu ini sebagian besar adalah pengelola hotel yang ada di kota Batavia. Salah satu temuan aktivitas warga di atas Kali Ciliwung ini adalah layanan perahu atau rakit untuk penyeberangan. Layanan ini adalah untuk menolong masyarakat yang mau menyeberang karena memang di masa lampau jumlah infrastruktur jembatan masih terbatas. Bahkan ada yang unik, yakni perahu sengaja diletakkan secara melintang sehingga menjadi suatu jembatan. Titik penyeberangan yang terdokumentasi adalah di kawasan Depok, Condet, Gunung Sahari, dan tentunya masih banyak lagi yang lain dan belum terdokumentasi. Demikianlah dulu cerita tentang Sungai Ciliwung episode yang kedua ini. Nantikan episode berikutnya sekaligus episode penutup yakni tentang Ciliwung yang mengalir sejajar dengan Jalan Gunung Sahari hingga ke Jalan Pangeran Jayakarta. Berharap semoga ini semua bermanfaat bagi kita. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. God bless you bro and sis. Please like, share, and subscribe.